Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Muat TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Anda saksikan, saat ini saya berdiri di areal pematang sawah atau persawahan yang sangat luas ini di belakang saya, yang merupakan tempat para petani untuk mencari rezeki mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bertani merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Mengapa demikian? Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membutuhkan keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka menggantungkan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bercocok tanam. Setelah itu mereka menunggu panen atau menunggu hasilnya. Maka beruntunglah orang-orang yang mencari rezeki mereka, kemudian mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tawakal ini merupakan salah satu sebab utama untuk mendatangkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah sebuah hadis dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakumullahu kama yarzuqut thair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Ya. Kepada burung. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, taqdu khimasan wa taruh bitanan. Burung itu dia keluar dalam keadaan perut yang kosong, dalam keadaan yang lapar, dan dia kembali dalam keadaan kenyang. Di sini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan rezeki sebagaimana burung yang mencari rezekinya dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Maka ikhwatal iman, para pemirsa Muat TV rahimani wa rahimakumullah, tawakal itu merupakan ibadah yang sangat agung. Bukan hanya dia merupakan sebab untuk mendatangkan rezeki, tetapi dia merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan dengan ketawakalan. Ya. Jikalau kalian orang-orang yang beriman, maka hendaknya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal secara bahasa artinya al-i'timad atau penyandaran diri. Para ulama memberikan penjelasan bahwasanya tawakal secara istilah itu berarti al-i'timadu 'ala Allahi i'timadan shadiqan fi masalih dinihi wa dunyahu ma'a fi'lil asbabil ma'dhuni fiha. Tawakal itu adalah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyandaran yang benar untuk mencapai kemaslahatan agama maupun dunia. Ma'afi'lil asbab, dengan melakukan sebab yang diizinkan oleh syariat ini. Maka kata para ulama, tawakal itu akan sempurna apabila terpenuhi 3 hal. Yang pertama adalah keimanan, ya, atau al-i'tiqad, keyakinan, di mana seseorang harus meyakini bahwasanya rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lapangnya rezeki dan sempitnya rezeki itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang beriman. Keyakinan dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa membawa prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan rezeki, maka dia senantiasa berprasangka baik bahwa di balik itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Baik. Kemudian yang kedua kata para ulama adalah al-i'timad. Setelah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi rezeki, maka yang kedua adalah kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyandaran yang dibangun di atas keyakinan yang benar kepada Allah. Artinya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bergantung kepada kekuatan kita. Ya. Tetapi kita meyakini bahwasanya tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-amal, yaitu beramal. Yang dimaksud amal di sini adalah melakukan sebab dan sebab yang diizinkan oleh syariat. Artinya bahwa tidak cukup hanya dengan keyakinan dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja untuk mendapatkan kemaslahatan, tetapi kita harus beramal, melakukan sebab. Ya. Karena apabila seseorang hanya menyandarkan diri kepada Allah dan dia tidak beramal, maka mereka akan menjadi orang-orang yang malas. Yang kata Nabi SAW, orang yang melemah atau orang yang malas itu man atba'a nafsahu hawaha, orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan dia berangan-angan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, orang yang hanya beramal kemudian meninggalkan keyakinan dan penyandaran diri kepada Allah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sombong, yang bangga diri. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada Qarun, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan karunia ini hanya atas ilmu yang ada padaku. Maka ya, kesempurnaan tawakal adalah dengan keyakinan, penyandaran diri dan melakukan sebab. Dan sebab itu harus dengan sebab yang diizinkan oleh syariat. Maka tidak boleh kita mencari rezeki dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, para pemirsa, sekali lagi, tawakal ini merupakan sebab untuk mendatangkan kebaikan yang banyak. Kita bertawakal kepada Allah dengan berkeyakinan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan usaha yang diizinkan oleh syariat ini. Maka insya Allah dengan melakukannya kita akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW menyebutkan, jikalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar memberikan rezeki kepada kalian. Burung keluar dalam keadaan lapar dan dia kembali dalam keadaan kenyang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.